Kemudian terkait kebijakan, ya memang kebijakan kita berubah-ubah. Betul. Mulai PSBB, sekarang PPKM, sekarang PPKM level 1, 2, 3, 4 Iya, gitu. iya. Menurut saya nggak apa-apa, itu merupakan satu variasi kebijakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arif Fadila di Gio TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini merupakan tokoh muda yang ada di semua media mungkin. Jadi baik media sosial maupun media-media yang lainnya. Jadi beliau merupakan salah satu pucuk pimpinan di OKP Cipayung Plus atau misalkan di organisasi kepemudaan. Dan salah satu organisasi terbesar, organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita tahu masih banyak banget organisasi-organisasi mahasiswaan. Ini salah satunya adalah organisasi PBHMI. Nah, hari ini kita kedatangan tamu Ketua Umum PBHMI. Namanya Bung Rehan. Selamat datang Bung Rehan. Selamat datang Mas Arif. Terima kasih nih undangannya. Iya, salam sehat Bang Rehan. Ya, salam sehat. Ini saya manggilnya Bung, Tum, Bang, Mas atau apa nih? Terserah aja. Terserah aja. Jadi Bung Rehan, kita bicara soal gerakan mahasiswa, bicara soal vaksinasi, bicara soal pandemi yang tak kunjung berhenti di Indonesia, atau apa langkah-langkah pemerintah selama ini gitu. Jadi kita mungkin masih hangat dalam ingatan Bung Rehan bahwa dulu ketika COVID-19 itu sudah ada di negara-negara lain, Indonesia itu masih tidak mengakui atau masih berbicara ini tidak akan masuk ke Indonesia karena iklim Indonesia tropis, karena Indonesia banyak dukun, karena Indonesia ini itulah misalkan. Dan ini yang bicara adalah tokoh-tokoh negara katakan. Sampai akhirnya COVID-19 sendiri membuktikan keberadaannya yang hampir dalam kurun waktu 2 tahun. Ini membuktikan eksistensinya COVID-19 ini tuh. Jadi ternyata sampai hari ini kita masih dihantui COVID-19. Dari kelalaian, dari ketidakdisiplinan dari teman-teman atau misalkan masyarakat sekitar, sampai akhirnya dari pemerintah sendiri mungkin yang menganggap remeh pada awal. Bagaimana pandangan Bung Rehan sebagai ketua PBHMI menanggapi itu? Jadi bicara soal pemerintah dari awal sampai hari ini, bagaimana penanganannya nih? Memang rumit kalau kita menilai pemerintah ya. Iya. Tetapi memang apa yang dilakukan pemerintah di awal itu salah satu hal yang membuat COVID ini merajalela. Iya. Kita abai, kita menganggap remeh kalau bahasa Bung Arif tadi, dan pada akhirnya kita keteteran untuk menangani COVID. Secara ilmiah, COVID sudah dijelaskan di berbagai media bahwasanya COVID-19 itu sebagai bentuk virus yang cepat menyebar. Betul. Maka disebut pandemi kan, pandemik, makanya dia cepat menyebar dan cepat menyerang setiap manusia. Akan tetapi kita menganggap abai karena kita alasannya hidup di lingkungan tropis, di wilayah yang panas gitu. Dalam akal sehat pemerintah mungkin itu nggak mungkin berkembang virus. Betul. Tetapi kan banyak sisi-sisi lain bukan hanya tropis yang membuat virus itu bisa menyebar. Ruangan ini kan ber-AC, jadi kan nggak berlaku tropis. Makanya penyebaran di awal kan kalau kita ingat kan di media itu di ruang ber-AC. Betul. Makanya kita harus sering berjemur, olahraga pagi dan segala macam. Tetapi memang kesiapan kita waktu itu masih minim. Saya mengamati betul bagaimana perjalanan COVID-19 menyerang di Indonesia. Jadi memang sempat melakukan statement-statement di media juga, di berbagai diskusi juga waktu itu. Dan kami anak muda minta segera di lockdown waktu itu. Karena tanpa di lockdown, setiap ada interaksi maka virus itu punya potensi untuk menyebar terus. Betul. Nah pada akhirnya pertimbangannya mungkin banyak. Kalau di lockdown, otomatis pemerintah harus menyiapkan biaya hidup masyarakat yang tinggi. Pada faktanya memang tidak di lockdown, ada PSBB misalnya kan, pembatasan-pembatasan. Ya pembatasan mungkin membatasi virus saja, tidak
habiskan. Iya. Pada akhirnya virus itu berkembang. Dan pada akhirnya muncul lagi varian baru yang bikin semakin kewalahan. Dan hari ini itu dibuktikan kalau memang virus itu, terutama varian Delta itu sangat merajalela dan lebih membunuh daripada yang sebelum-sebelumnya. Iya. Memang tidak langsung membunuh karena memang harus ada penyakit bawaan. Tetapi kesiapan kita untuk menanggulangi itu, memitigasi itu sangat lemah. Nah, kalau pemerintah sering kepleset lidahnya, sering salah mengambil kebijakan, ya harapannya ke depan kita kebijakan-kebijakan itu betul-betul pas. Kalau memang harus lockdown, ya lockdown. Iya. Agar penyebarannya terhenti. Jadi tidak setengah-setengah akhirnya. Tidak setengah-setengah. Ini setengah dihambat, setengah nyebar gitu kan. Yang tempat penyebaran tinggi dihambat, tempat lain berkembang. Betul. Ya karena kita manusia saling berinteraksi, itu akan sulit dikontrol. Di sisi pemerintah begitu, di sisi masyarakat juga tingkat kedisiplinan kita memang rendah. Betul. Bukan hanya saat pandemi, tapi sebelum-sebelumnya juga banyak yang mengatakan bahwa masyarakat Asia, terutama Asia Tenggara juga memiliki kedisiplinan yang rendah. Itu juga yang membuat virus itu cepat menyebar. Nah, hari ini kan kalau kita terserang virus harus langsung isoman. Betul. Tidak banyak yang mau melakukan itu dengan alasan tidak betah segala macam. Itu yang membuat kita kewalahan, semakin kewalahan dalam menangani virus itu. Iya. Nah kalau ini tuh, jadi bicara soal pandemi ini kan efeknya kemana-mana tuh, bukan hanya urusan politik, sosial, budaya, bahkan kita terasa di bidang ekonomi katakan. Kita sangat terasa efek yang terjadi karena pandemi. UMKM semua merosot. Artinya yang biasa ya kalau UMKM itu kita tatap muka ya kan, pedang-pedang kecil, entah misalkan di tempat pariwisata dan sebagainya gitu. Itu dari sisi UMKM. Dan masih banyak banget sisi yang mungkin terdampak COVID gitu. Nah selama ini langkah konkret PBHMI dari awal pandemi sampai hari ini melakukan apa tuh untuk pengembangan ya ekonomi kah atau apa gitu misalkan? Memang perekonomian itu faktor besarnya ditentukan oleh produktivitas. Nah, jadi suatu negara itu ekonominya bagus pasti produktivitasnya juga bagus. Nah pandemi ini yang diserangkan produktivitas itu melalui kesehatan. Jadi kalau kita memakai sudut pandang ekonomi, ada human capital. Human capital itu sangat linear dengan produktivitas. Produktivitas meningkat, maka ekonomi akan meningkat. Nah, human capital ini kan ada dua syarat. Yang satu pendidikan, yang satu laginya kesehatan. Nah, hari ini diseranglah kesehatan. Kesehatan individu terganggu dan kesehatan kolektif juga terganggu. Akhirnya produktivitas kita dalam kegiatan ekonomi itu menurun. Sehingga menyebabkan ekonomi negara juga turun. Ditambah lagi biaya-biaya yang harusnya digunakan untuk meningkatkan produksi dalam negeri juga dialihkan untuk pemulihan COVID. Itu masih belum bisa ditanggulangi dengan baik. Akhirnya memang ke depan ekonomi akan semakin tertekan. Nah, apa yang dilakukan oleh PBHMI? Pertama, yang bisa dilakukan adalah menyadarkan masyarakat. Karena seperti yang kita bincangkan di awal, bahwasanya ini tergantung kedisiplinan. Otomatis kita sebagai akar rumput, sebagai aktor intermediari juga harus menyadarkan masyarakat. Diri kita harus sadar terlebih dahulu, kemudian masyarakat harus sadar juga bahwa pandemi ini jangan dianggap remeh dan kita harus taat yang namanya prokes. Ya mungkin banyak ya biarlah saya mati kena COVID daripada mati kelaparan. Ya itu tanggung jawab pemerintah juga. Kita akan suarakan, masyarakat akan taati prokes, akan stay di rumah, akan jaga jarak, akan menghentikan kegiatan interaksinya dengan masyarakat lain secara langsung. Tapi harus ada jaminan juga bahwasanya masyarakat itu harus dikasih bantuan sosial tepat sasaran. Itu yang lagi kami kampanyekan, bahwasanya dalam masa PPKM itu masyarakat harus sadar bahwasanya kalau kita kena COVID harus isoman, taati 5M 3T. Kemudian di sisi lain kita dorong juga pemerintah agar memberikan bantuan sosial itu tepat sasaran. Jangan sampai setengah-setengah, jangan sampai salah sasaran. Jangan sampai juga diambil sama pemerintah juga. Nah, itu masalahnya. Pemerintah oknum lah ya, oknum. Oknum pemerintah harus tegas juga di situ. Jangan sampai ada oknum yang liar nih bermain. Jadi kalau misalkan di beberapa organ OKP lain itu ada apa namanya satgas khusus gitu tuh ya, yang memang menangani soal pandemi gitu.
Kayak misalkan di Muhammadiyah ada MCCC misalkan, atau misalkan kalau kita kenal di NU ada Satgas Covid NU, dan mungkin masih banyak lagi ya satgas-satgas yang dibuat memang khusus konsentrasi untuk penanganan Covid. Bahwa lembaga-lembaga itu serius dalam penanganan Covid gitu. Nah di PBHMI sendiri apa tuh? Atau misalkan ada nggak sih wadah yang memang fokus ke sana gitu? Kalau di PBHMI kita punya lembaga semi otonom, namanya Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam atau LKMI. Di situ memang tenaga kesehatan ada di sana semua, mulai dari dokter, perawat, apoteker, dan lain-lain. Nah di situ memang mau nggak mau mereka concern di Covid ini, karena tidak ada lagi concern mereka selain penanganan Covid. Kita tidak perlu membuat lembaga baru atau lembaga ad hoc lagi, karena memang sudah punya lembaga yang semi otonom yang sudah terbentuk lama, dan mereka fokus betul-betul di wilayah kesehatan. Wilayah kesehatan ini kan sangat erat dengan Covid. Nah mau nggak mau mereka melaksanakan itu. Nah terakhir memang LKMI juga mengadakan vaksinasi juga. Jadi memang targetnya di Jabodetabek dulu, nanti yang mudah-mudahan bisa melebarkan ke daerah-daerah lain, ke seluruh Indonesia lah mungkin ya. Jadi ini tuh kalau bicara soal pandemi lagi-lagi ya. Jadi beberapa hari lah yang lalu itu kan sempat ramai tentang menteri yang keluar negeri katakan, dan itu tidak bermasker misalkan. Atau bicara soal kebijakan kita selama ini juga kan, itu kan selalu berubah-ubah, sangat dinamis. Kayak tidak punya pola, atau ya meskipun saya paham bahwa ternyata ini kayak nyoba ini, ternyata nggak bisa, nyoba ini nggak bisa, tapi nggak punya konsep besar untuk penanganan Covid. Apalagi misalkan bicara soal menteri yang keluar negeri atau jajaran negara yang keluar negeri, ini apalagi sekarang misalkan ada bukan lagi PPKM darurat, misalkan PPKM level 1, level 2, kayak bon cabai level 1. Ini berubah-ubah. Jadi bagaimana Ketum sendiri misalkan menanggapi itu tuh, soal ya kedinamisan ini gitu loh, soal menteri yang malah bepergian ke luar negeri di saat PPKM, di saat kita masyarakat kecil dituntut untuk bermasker, ya kan, di rumah saja, ini malah keluar negeri nggak bermasker misalkan. Ya sempat viral juga kemarin itu ya, beberapa menteri ke luar negeri dan di sana mereka tanpa masker. Iya betul. Memang perlu diselidiki, mereka tanpa masker apakah dalam bentuk interaksi hanya berfoto saja. Tapi kan anjuran itu bahkan ke kita ya, kalau mau foto tetap pakai masker agar wacana taat prokes itu terbangun. Ya mungkin di situ salah satu kelemahannya. Tapi kalau kita ingin ke luar negeri dan mereka kan pasti punya prosedur sendiri. Pasti sudah ada vaksin, ditanya dulu kan sudah vaksin apa belum, ada tes swabnya belum. Kemudian pasti sudah mengikuti prosedur itu semua lah. Sampai mereka tidak menggunakan masker mungkin sudah terkonfirmasi. Tapi itu kan di luar pengetahuan kita. Tetapi yang disesalkan kenapa tidak memberikan contoh. Betul. Harusnya kan pejabat publik memberikan contoh kepada masyarakat dimanapun berada dan bagaimanapun situasinya harus tetap pakai masker. Mungkin ada kelalaian seperti itu ya. Tetapi kita harus paham juga yang sebenarnya terjadi seperti apa. Kadang kalau kita lihat di media kan hanya kulitnya saja, isinya kan belum bisa terlihat. Dalamnya nggak tahu gitu ya. Kemudian terkait kebijakan, ya memang kebijakan kita berubah-ubah. Betul. Mulai PSBB, sekarang PPKM, sekarang PPKM level 1, 2, 3, 4 gitu. Menurut saya nggak apa-apa, itu merupakan satu variasi kebijakan agar kita tidak bosan. Kalau kita terapkan PSBB selesai, PSBB lagi, kecenderungan masyarakat itu bisa saja mereka tidak tertib. PSBB lagi, males gitu. Nah diganti PPKM darurat, seperti PPKM mikro, PPKM darurat diganti nama. Sekarang PPKM level 1 sampai 4. Tapi saya membayangkan PPKM level 1 sampai 4 ini merupakan salah satu bentuk alat kontrol. Misal di level 4 itu indikatornya bagaimana? Bagaimana peningkatan penularan Covid, di angka berapa tingkat kematian, di angka berapa vaksinasi, kemudian kapan dia harus diturunkan ke 3. Itu kan semua bisa melihat. Kalau kemarin PPKM darurat kita nggak tahu nih, kok bisa darurat? Apa indikatornya? Kapan turunnya? Kapan bisa berubah jadi darurat dan ke mikro lagi? Itu kan nggak tahu.
Nah, harapannya dengan level 1, 2, 3, 4 ini kita masyarakat juga paham kapan saatnya turun ke 3 dan bagaimana masyarakat harus bertindak. Iya. Kan di PPKM darurat nggak ngerti nih, masyarakat nggak boleh keluar, nggak boleh jualan. Nah, di saat PPKM level 4 mungkin bisa berjualan dengan kapasitas 50%. Di level 3 mungkin sekian persen, di level 2 sekian persen, di level 1 mungkin sudah bebas beraktivitas. Itu penting menurut saya, karena itu bisa menjadi batu pijakan informasi bagi masyarakat kapan mereka harus bertindak dan mengambil keputusan dalam menjalani PPKM itu. Iya, meskipun tetap saja maksudnya sama juga kan, beda nama saja kadang. Sama. Kayak misalnya PSBB, PPKM mikro sampai PPKM darurat sama aja kan, pembatasan juga, cuman beda nama saja gitu. Makanya saya sebut variasi aja, agar kita nggak bosan kan, dan tidak traumatik juga dengan salah satu istilah. Iya. Nah, ini kan Indonesia lagi gencar banget tuh bicara soal vaksinasi. Bahkan misalkan sempat ramai soal vaksin gotong royong yang dilakukan oleh BUMN katakan. Banyak juga riak-riak di sebagian kelompok masyarakat atau mahasiswa gitu. Kok ini tidak sesuai dengan waktu itu Pak Presiden ngomong bahwa vaksin semua akan digratiskan gitu. Nah, kalau Ketum sendiri itu misalkan boleh nggak sih kayak akhirnya negara tuh dalam kondisi pandemi hari ini itu memperjualbelikan vaksin gitu? Prinsip satu negara itu nggak boleh mencari keuntungan, apalagi mencari keuntungan terhadap masyarakatnya. Makanya kemarin banyak masyarakat protes kalau vaksinasi itu dijual dan itu negara ambil keuntungan, itu salah satu kesalahan bagi saya. Tetapi Presiden kan sudah mengambil langkah tepat, bahwasanya vaksin harus gratis. Itu kan kemarin keluar di Tempo itu kan, meskipun sebelum ditetapkan masih banyak yang bergerilya, tapi itu sudah ditetapkan. Nah, negara memang dalam kondisi kritis seperti ini tidak boleh mengambil profit. Jangankan dalam kondisi kritis, dalam keadaan normal pun nggak boleh mengambil profit. Tetapi benefit boleh, karena itu yang harus dilakukan oleh negara. Manfaat itu yang perlu. Manfaat vaksin, bukan profit dari vaksin. Iya. Jadi dalam kondisi apapun negara nggak boleh mengambil profit dari masyarakat, mau masyarakat kaya ataupun miskin, nggak boleh. Maupun secara ekonomi dia tercukupi sangat gitu tuh, tetap nggak boleh tuh. Nggak boleh. Nah ini tuh, kalau kemarin saya dari Menteng pengen pulang ke daerah kampus saya tuh, itu ada pembatasan jalan tuh di kantor Ketum. Ini lagi agenda apa itu? Vaksin. Oh, lagi vaksin, iya. Jadi bicara soal vaksin tuh. Mungkin kan hanya sebagian orang saja yang melek bahwa ternyata penting ya kita vaksin gitu. Terlebih hari ini misalkan kebijakan pemerintah soal vaksin itu ketika kita pengen bepergian kita harus ada vaksin. Yang dulu nggak ada gitu, cukup dengan rapid antigen atau rapid test dan sebagainya. Hari ini kita semua dituntut untuk vaksin gitu. Sedangkan banyak juga masyarakat di pedesaan tuh itu masih nggak mau atau masih ogah-ogahan terhadap vaksin, karena beberapa orang menganggap saya setelah vaksin nanti takut meninggal lah, saya vaksin nanti lemes lah, saya vaksin ya karena itu efek samping gitu. Tapi kan kita akhirnya tidak juga bisa menyalahkan masyarakat tersebut gitu. Jadi bicara soal masyarakat di pedesaan, orang yang mungkin sedikit tidak percaya mungkin ada COVID, bahkan kayak misalkan sholat Id aja saya pakai masker di desa saya misalkan, kayak orang yang asing tuh. Dia kan kok, aneh ya? Iya, kok saya sendiri yang pakai masker, yang lain enggak gitu. Apalagi bicara soal vaksin gitu. Ya ini kan ketidakdisiplinan misalkan. Nah, kalau Ketum sendiri di PBHMI, bagaimana cara mengkampanyekan gitu? Karena bicara soal kemanusiaan kan bukan hanya akhirnya kita memandang, ini si politiknya gimana nih, si politik kan nomor satu kan kemanusiaan kan. Atau bagaimana PBHMI sendiri mengkampanyekan itu sehingga masyarakat di bawah itu mau untuk divaksin tuh. Jadi memang banyak masyarakat dan di berbagai lapisan masyarakat itu masih kurang percaya dengan vaksin. Nah, kita harus mencari dulu sebabnya kenapa vaksin itu tidak dipercaya. Memang satu, tidak ada sosialisasi yang jelas untuk apa vaksin itu. Mungkin dari sisi pemerintah sudah berupaya untuk sosialisasi, mungkin dari masyarakat yang kurang menangkap mungkin. Yang kedua, harus ada pendeliverian yang betul-betul diyakini oleh masyarakat.
Nah ini kalau kita lihat di media sosial kan banyak juga yang mencoba untuk menggerus kepercayaan publik dari pemerintah. Dan pemerintah pun akhirnya kurang percaya diri juga dengan positioning mereka dalam situasi darurat ini. Akhirnya gimana cara membangun kontribusi, bagaimana cara membangun wacana di masyarakat bahwasanya vaksin itu penting. Nah itulah fungsi organisasi kemahasiswaan, termasuk di HMI sendiri. Kita mencoba mengupayakan bahwasanya vaksinasi itu penting untuk mencapai herd immunity. Kalau telah mencapai herd immunity, maka negara kita sudah terkontrol ini. Nah, kalau pakai bahasa pemerintah mungkin sudah terkendali vaksinnya, gitu, COVID-nya. Nah sampai hari ini kan belum sampai kita ke tahap herd immunity itu. Itu yang lagi diupayakan, bagaimana caranya kita membangun kepercayaan publik terhadap vaksinasi itu, terhadap pemerintah lagi. Itu yang harus kita bantu. Nah di HMI sendiri kita karena pemuda, dengan bahasa pemuda tentu sasarannya pemuda dulu, pemuda dan remaja. Makanya kemarin target sasaran kita itu ya remaja dan pemuda. Bagi masyarakat dewasa dan lanjut itu mungkin belum prioritas kami. Tapi karena kami organisasi pemuda, mahasiswa dan remaja, itulah menjadi target sasaran utama dulu. Bukan berarti yang tua nggak boleh, ada juga. Tetapi memang sasaran harus punya perhitungan juga. Makanya sasaran kami kemarin remaja dan mahasiswa dan juga pemuda. Termasuk kemarin kurban, ya kalau mau daging kurban harus ada sertifikat vaksin. Jadi sedikit memberikan sekaligus ngambil kurban, masyarakat juga divaksin kemarin. Jadi bukan hanya bepergian aja gitu ya. Yang akhirnya harus vaksin, ngambil daging kurban di HMI juga harus bervaksin. Tapi kan kita sediakan vaksin langsung. Oke Tum, monggo diminum dulu Tum. Kita nggak minum Tum, saking asik yang ngobrol Tum. Tapi di kegiatan mahasiswa juga semua terhambat Tum ya, gara-gara COVID. Bukan gara-gara COVID, gara-gara PPKM. Gara-gara PPKM. Ini menjadi pertanyaan terakhir Tum, kalau bicara soal gerakan mahasiswa, mungkin kalau belum ada COVID, belum ada PPKM, belum ada pandemi seperti sekarang katakan, 2019 kemarin misalkan soal RKUHP semua akan berbondong-bondong untuk demo di DPR, atau misalkan kasus lain, misalkan akhirnya demo di istana atau demo di mana di tempat-tempat tertentu. Nah hari ini bagaimana langkah mahasiswa seharusnya tuh, khususnya di teman-teman HMI lah katakan, mengkritisi, karena kritisnya nggak boleh hilang dari mahasiswa tuh, mengkritisi hal-hal yang ini kayak nggak benar deh gitu loh, di oknum pemerintah ini kayak nggak benar, ini nggak benar itu. Apakah masih tetap turun aksi tuh di HMI sendiri tuh? Kalau di HMI aksi tetap ya, tapi memang di masa PPKM ini sulit karena kita harus menjaga kerumunan juga. Jangan sampai terjadi kerumunan karena itu perbuatan yang melanggar undang-undang sekarang. Kalau kita berkerumunan atau aksi di jalan. Nah hari ini kita harus sadar juga bahwasanya sekarang eranya media digital. Dan mulai beberapa tahun belakangan kan sudah mulai kampanye di media digital, termasuk aksi protes pun di media digital. Apakah itu melalui statement di media, apakah itu melalui penyebaran meme-meme itu, apakah itu pembangunan wacana yang lebih serius lagi. Itu semua bisa dibangun asalkan kita punya target dan concern yang jelas. HMI mulai bermain di wilayah media sebetulnya, bagaimana cara mengkritik pemerintah, bagaimana cara menyampaikan aspirasi lewat media, dan membangun opini itu tidak perlu turun ke jalan, tetapi sudah terbangun di tataran masyarakat. Nah salah satunya peran media sebetulnya, media digital, apakah sosial media atau media-media online. Dengan jumlah kader HMI yang banyak banget tuh di seluruh Indonesia, kalau misalkan bicara soal vaksin kemarin Ketum, hari ini kita Jabodetabek gitu. Bagaimana pesan Ketum terakhir untuk seluruh kader HMI, bukan hanya HMI, mungkin seluruh pemuda di Indonesia, untuk bergerak bersama, untuk berhimpun bersama dalam suksesi atau memenangkan Indonesia hari ini tuh? Pesannya adalah kita harus bersama-sama. Kata gotong royong itu harus kita wujudkan hari ini.
Karena tidak ada lagi tidak ada lagi satu institusi, satu instansi, satu lembaga yang bisa bekerja menangani COVID ini. COVID ini harus diselesaikan segera dengan cara bersama-sama. Kalau COVID ini lama, kemudian kita terbatas bergerak dalam jangka waktu yang lama, maka ekonomi akan semakin mandek. Perekonomian semakin mandek, pemerintah juga akan kesulitan. Bisa jadi hutang akan bertambah. Lama-kelamaan kita akan bisa jadi kolaps kalau tidak diselesaikan COVID ini. COVID-19 penyebarannya harus diselesaikan secara cepat, dan caranya ya kita harus bersama-sama. Kalau hanya diberatkan ke salah satu pihak, itu tidak akan mungkin terjadi. Bahwa negara memang salah satu instansi, salah satu institusi yang paling bertanggung jawab atas ini. Tetapi bukan berarti semuanya kita limpahkan. Kita harus ambil alih dan kita harus ambil andil di situ. Iya, jadi tidak terasa tuh waktu kita sudah sangat panjang. Bicara soal pandemi memang tidak akan selesai sampai akhirnya pandeminya sendiri yang harus selesai gitu. Jadi bicara soal COVID-19, ini tidak seperti matahari yang kita nggak bisa ngatur kapan dia terbit, kapan dia terbenam gitu. COVID-19 harus kita atur, harus kita minimal turunkan COVID-19. Kalau misalkan bahasa Tentum tadi, bicara soal COVID-19 kita harus gotong royong, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi untuk bareng-bareng kita ngelawan COVID aja berat, apalagi sendiri-sendiri kira-kira gitu Mbak. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, Arif Fadilah dari GeoTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tum atas waktunya Tum. Sama-sama. Salam sehat.